Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 39. Ungkapan cinta. Aduh Maya, Aldo kan sahabat gua, lagian siapa juga yang mau nyulik gua. Secara bukan siapa-siapa gini, Sultan bukan, anak Sultan juga bukan. Lu emang bukan Sultan Nur, tapi lu segera jadi nyonyanya Sultan, kata Maya dalam hati. Akika ikut ya Nur, please. Masak lu tega ama Akika yang belum makan siang dari tadi. Ya boleh ya please. Ya udah ayo, tapi janji ya lu bakalan gak macam-macam di sana ya, Nur mewanti-wanti Maya untuk tidak centil. Iya my buni, Akika janji cuma satu macam aja. Yuk capcus, entar kita telat ke sindang. Maya langsung mengajak Nur untuk pergi ke MJ restoran. Ada niat terselubung di hati Maya yang bersikeras ingin ikut dengan Nur. Maya menjalankan mobilnya menuju ke restoran yang telah disare lokasinya oleh Aldo. Nur tampil cantik dan segar menggunakan blazer hitam, dress putih motif bunga-bunga yang cantik. Nur menggunakan high heels berwarna senada dengan blazer yang dipakainya, rambut diikat dengan gaya ponytail. Mobil Maya memasuki pelataran MJ restoran dan memarkirkannya di parkiran mobil. Dengan santai mereka berjalan masuk ke restoran, mata indah Nur melihat ke arah kiri dan kanan mencari sahabatnya. Tampak pria tampan melambai ke arahnya, Nur tersenyum senang lalu menghampiri meja Aldo. Hey Aldo, kita ketemu lagi, sapa Maya pada Aldo tersenyum ramah padanya. Hai Do, udah lama nunggu ya. Nur duduk setelah dibantu Aldo menarik dan mempersilahkannya duduk. Enggak juga sih, gue juga baru datang. Aldo duduk di depan Nur dan Maya, lalu memanggil waiter dan mulai memesan makanan. Sebuah kebetulan yang tidak terduga, Bima juga sedang berkumpul dengan sahabatnya dan Tasya. Mereka baru saja selesai makan dan sedang asyik mengobrol sambil mengingat masa lalu. Fanrius tidak sengaja melihat ke arah meja Nur, Maya dan pria yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Bima, bukannya itu Nur? Tanya Fanrius menunjukkan ke arah meja Nur sedang menikmati makanan sambil bercanda dengan Maya dan pria di depannya. Bima menatap ke arah meja yang ditunjuk Fanrius, matanya menatap dingin menusuk ke arah pria yang dikenalnya saat di kota CH. Siapa tuh cowok yang di depan mereka? Bastian kepo dengan pria yang tidak lain adalah Aldo, sahabat Nur. Itu Tuan Aldo, kami pernah ketemu di kota CH, Herdi berbisik pada Bastian dan Fanrius. Bima tampak sangat kesal dan cemburu saat melihat Nur tersenyum manis pada Aldo. Botol air mineral yang dipegangnya menjadi pelampiasan baginya. Botol itu seketika remuk dengan tatapan dingin Bima yang menusuk ke arah Aldo. Sahabat-sahabat Bima menatap takut padanya yang meremukkan botol minuman di tangannya. Gadis ini, berani-beraninya dia bertemu dengan pria lain di belakangku. Bima sangat tidak menyukai apa yang dilihatnya. Tasya dan yang lainnya tahu jika saat ini Bima dalam mode cemburu, timbul ide jahilnya untuk membuat Nur cemburu. Guys, mau lihat pertunjukan nggak? Tasya berbisik pada Fanrius, Bastian dan Herdi. Pertunjukan apa sayangku? Fanrius mulai dengan modusnya. Tasya menatap tajam ke arah Fanrius yang tidak pernah serius jika berbicara dengannya. Bima masih melihat tajam ke arah Nur, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Lihat ya, Tasya tersenyum nakal ke arah Fanrius, Bastian dan Herdi yang menatapnya penuh tanda tanya. Sayang, Tasya bergelayut manja di lengan Bima dan sengaja mengeraskan suaranya. Perhatian Bima teralihkan, dia melihat ke arah Tasya yang bergelayut manja padanya. Tasya menatap penuh cinta pada Bima yang alisnya kini bertaut. Kalau bukan mau menyatukan lu berdua, gue oga berlaku manja kayak gini ama manusia kutub es. Tasya memaksakan dirinya untuk berlaku manja yang tentunya bukanlah sifatnya. Dalam hatinya dia harus menahan muntah berlaku manja pada sahabatnya Bima.
Maya melihat ke arah suara perempuan yang menarik perhatiannya, matanya terbelalak sempurna saat melihat Bima dan teman-temannya berada di restoran yang sama dengan mereka. Nur, tuh bukannya Tuan Bima. Maya menyenggol tangan Nur dan menunjuk ke arah meja Bima, mereka terlihat mesra. Wajah Nur semula ceria, berubah gelap dengan guntur saling bersahutan. Dia tampak begitu kesal hingga menggenggam erat sendok dan garpu yang dipegangnya. Perubahan sikap Nur tidak luput dari penglihatan Aldo, dia juga melihat ke arah yang dilihat Nur. Aldo tersenyum senang saat melihat alasan perubahan sikap Nur yang semula ceria berubah kesal. Dia bisa melihat api kecemburuan di mata Nur. Kenapa Nur? Aldo pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi pada sahabatnya. Enggak ada apa-apa, Nur menjawab ketus tapi matanya menatap tajam ke arah Bima terlihat mesra dengan Tasya. Maya, Aldo, Vanrius, Bastian, Herdi dan Tasya melihat perubahan sikap Nur sangat terlihat jika saat ini dia marah dan kesal. Napa sih Say? Kok kesal gitu kelihatannya? Maya menatap Nur yang menusuk-busuk makanannya dengan kesal. Nggak ada, Nur menatap ke arah Bima di mana Tasya masih bergelayut manja. Tangannya meraih gelas minuman milik Maya yang berwarna merah, rasa aneh yang terasa dalam mulutnya tidak dihiraukan. Nur. Maya langsung panik saat Nur menghabiskan minuman miliknya. Aldo pun ikut panik melihat Nur yang dengan cepat menghabiskan minuman itu. Maya sengaja memesan wine merah untuk teman makannya menikmati steak yang dipesan. Bima mendengar Maya panik menatap ke arah Nur, mereka semua membelalakkan matanya saat Nur menenggak habis minuman milik Maya. Maya menatap Nur dengan khawatir. Iu nggak apa-apa Nur. Maya melambaikan tangannya di depan wajah Nur. Air apaan yang baru gue minum? Kok rasanya aneh gitu? Nur baru merasakan minuman yang diminumnya terasa aneh. Ya iyalah aneh buat lu. Wine akika lu embat. Lu masih aman kan? Maya semakin khawatir. Wajah Nur memerah, dia mulai mengerjap-ngerjapkan matanya yang mulai buram. Nur, lu nggak kenapa-kenapa kan? Aldo mulai melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Nur yang tersenyum lalu mulai tidak sadarkan diri. Nur, panggil Maya. Aldo segera memegang pundak Nur agar tidak terbentur meja. Bima langsung bereaksi menghampiri Nur, dia mendorong Aldo untuk menjauh dari perempuan miliknya. Nur. Panggil Bima, mata Nur menatap ke arah Bima sebentar. Dasar cowok rese. Nur bangkit dari duduknya berdiri dengan sempoyongan di hadapan Bima, dia mengangkat tangannya secepat kilat tangannya melayang mengenai pipi Bima. Plak! Semua pengunjung di MJ Restoran menatap syok dan terkejut saat melihat keberanian Nur menamparkan wajah Bima. Tasya tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu langsung mengeluarkan ponsel miliknya dan mengabadikan lewat video. Nur! Bentak Bima memegang kedua pundak Nur, dia tidak menghiraukan pipinya yang sudah kemerahan karena ulah Nur. Apa? Nggak usah teriak-teriak, kamu memang pantas mendapatkan itu, Nur berdiri dengan tidak tegap. Mata tajam Bima menatap Nur yang terpengaruh dengan wine yang diminumnya. Tangan Nur memegang kerah baju Bima, dengan sedikit berjinjit dia menyetarakan tingginya dengan Bima. Wajahnya tampak sangat merah, matanya tidak fokus melihat Bima. Kamu cowok sialan yang suka ngambil kesempatan dari aku. Kamu juga mesra-mesraan ama cewek buat bales aku, sekarang kamu harus mendapatkan balasannya. Nur terlihat sangat mabuk, dia lalu menarik kerah baju Bima hingga. Nur berani mengecup Bima di depan umum, semuanya yang melihat sangat terkejut. Dia lalu melepaskan kecupannya dengan Bima, dan terlihat bahagia. Hehehe sekarang aku berhasil mengambil kesempatan dari kamu. Nur tertawa penuh kemenangan, dia lalu tidak sadarkan diri bersandar di sama Bima. Bima menggendong Nur membawanya ke mobil miliknya.
Maya membantu membawakan tas ransel milik Nur. Aldo menatap Nur dan Bima yang keluar dari restoran. Tasya sayang, kita kapan bisa seperti mereka ya? Vanrius berdiri di samping Tasya sambil merangkul pundaknya. Lu juga mau kayak mereka? Tasya tersenyum misterius lalu menatap ke arah Vanrius yang sudah senang dan memajukan bibir miliknya. Plak! Sebuah tamparan cukup keras mendarat di pipi Vanrius hingga meninggalkan bekas kemerahan membentuk telapak tangan. Bastian dan Herdi tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan di depan mereka. Oh! Sakit Tasya, kok malah nampar sih? Lah katanya mau kayak mereka, ya udah gue lakukan seperti yang mereka lakukan. Tasya dengan santai meninggalkan Vanrius yang memegangi pipinya. Tasya melangkah melewati meja Aldo yang masih menatap kepergian Nur. Udah jangan diliatin lama-lama, Tasya berdiri di samping Aldo yang tersadar dari lamunannya. Maya kembali ke meja Aldo melihat perempuan di samping Aldo yang dekat dengan Bima. Ye Tasya bukan? Tanya Maya. Tasya menautkan alisnya heran saat melihat pria tampan kemayu di depannya. Dia lalu menganggukkan kepalanya membenarkan tebakan Maya. Akika udah ngangka kalau Ye, Tasya cewek yang diminta Oma buat jadi tunangan pura-puranya Bima. Maya duduk kembali di kursinya, begitu pula Aldo. Tasya heran juga duduk ikut bergabung dengan mereka. Kok lu tahu? Tasya semakin penasaran. Herdi, Vanrius dan Bastian ikut bergabung duduk di meja yang sama dengan Aldo dan Maya. Ya tahulah, kan Oma Ayu juga minta bantuan Akika buat memuluskan rencananya. Oh ya BTW Akika Maya sahabat baik Nur dan yang ini Aldo teman baik Nur juga. Maya memperkenalkan dirinya dan Aldo pada Tasya. Bentar Maya, tunangan. Pura-pura. Maksudnya apaan nih? Apa Nur tahu hal ini? Aldo tampak kebingungan dengan arah pembicaraan Maya dan Tasya. Maya akhirnya menceritakan segalanya pada Aldo, hingga niat Oma Ayu nenek Bima yang ingin Nur segera menjadi menantunya. Dia juga menceritakan akibat ulah ibu Aldo, Nur memutuskan untuk melupakan Bima. Sehingga membuat Oma Ayu merencanakan pernikahan pura-pura untuk membuat Nur menyadari perasaannya dan tidak membohongi dirinya sendiri. Ternyata benar Nur, punya hubungan dekat dengan Tuan Bima. Aku ikut senang akhirnya Nur bisa menemukan orang yang bisa menjaga dan selalu melindunginya. Kata Aldo dalam hati yang senang sahabatnya sudah memiliki seseorang di hatinya. Maafin nyokap gue Nur, karena fitnahan dia dan Raisa lu harus menderita seperti ini. Aldo merasa sangat bersalah dengan ulah ibunya. Di mobil Bima, Nur duduk dalam pangkuan Bima. Kepalanya bersandar di bahu Bima, sebelah tangannya membelai lembut pipi Nur. Sudah hampir 3 bulan lamanya dia tidak bertemu dengan Nur, rasa rindu yang teramat membuatnya mendekap erat tubuh Nur. Dasar cowok sialan. Aku benci kamu. Cowok rese. Tapi, kenapa aku nggak bisa ngelupain kamu? Aku terjebak dengan cinta yang kamu tunjukkan padaku. Hiks. Aku udah jatuh cinta ama kamu. Tapi aku nggak mau keluarga kamu mendapat malu dengan cewek miskin seperti aku. Nur mengigau menyatakan perasaan dia sebenarnya pada Bima yang tersenyum senang mendengar pengakuannya. Merasa kepalanya sangat pusing Nur tertidur di bahu Bima. Aku mencintaimu, aku tidak peduli dengan penilaian orang lain. Meski bibirmu mengatakan tidak tapi hatimu selalu berkata jujur, aku akan mencintai segala kekuranganmu karena dirimulah pelabuhan terakhirku Nur Lisa. Bima menatap Nur dengan penuh kasih sayang. Nur menatap Bima, dia terlihat kesal dan marah pada Bima. Kenapa kamu selalu muncul di depanku, hingga buat aku semakin sulit melupakanmu? Nur menatap mata Bima,
Perlahan-lahan dia mendekatkan wajahnya pada Bima dengan sedikit memajukan bibirnya seperti akan mengecup. Bima juga mendekatkan wajahnya, belum bibir mereka bertemu, Nur kembali tidak sadarkan diri dengan wajahnya di bahu Bima. Menjelang maghrib mobil Bima membelah jalanan beraspal menuju ke apartemen Cantika. Sesampainya di pelataran apartemen Bima turun dengan menggendong Nur menuju apartemen Cantika. Bima sedikit kewalahan menghadapi Nur yang mabuk dan berulah. Beberapa kali bodyguard mencoba membantu Bima tapi dia terus menolak dan tidak mengizinkannya. Bodyguard Bima lalu mengetuk pintu apartemen Cantika, tapi tidak ada jawaban apapun dari dalam apartemen. Cantika baru kembali dari kantornya memasuki lift menuju lantai apartemennya. Dia terkejut saat melihat Bima yang membopong Nur, dia segera menghampiri mereka. "Tuan Bima. Nur kenapa lagi?" Cantika bingung melihat Nur yang digendong Bima. Mata Nur membuka saat mendengar suara Cantika. "Mbak Cantika," panggil Nur langsung melompat dari Bima. Cantika terkejut saat melihat kondisi Nur yang aneh menatap ke arah Bima untuk meminta penjelasan. Dia salah minum? Sebaiknya biarkan dia beristirahat. Bima masih memegang pundak Nur yang berdiri tidak tegap. "Mbak, aku udah balas nih, cowok." "Rese," Nur berkata tidak jelas pada Cantika yang segera membuka pintu apartemennya dan membantu Bima memapak kamarnya. Bima membantu menidurkan Nur di tempat tidur dan Cantika menyelimutinya. "Baiklah kalau begitu saya kembali sekarang, pamit Bima." "Saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah mau mengantarkan Nur." Cantika mengantar Bima menuju pintu. Bima hanya menganggukkan kepalanya berlalu pergi meninggalkan apartemen Cantika dengan hati bahagia. Sakti supir pribadi Bima menjalankan mobil menuju kediaman Arsenal. Rona bahagia terpancar di wajah dingin Bima dengan senyuman terus terukir di wajahnya. Sadar dirinya diperhatikan dengan cepat Bima mengubah ekspresinya menjadi dingin dan datar. Di kediaman Arsenio. Setelah melaksanakan kewajiban berjamaah sembari menunggu makan malam disiapkan. Sutomo, Oma Ayu, Siska, Rido dan Amanda duduk di ruang keluarga. Sutomo dan Rido mengisi waktu mereka dengan bermain catur. Mata mereka teralihkan saat melihat kedatangan Tasya, Vanrius, dan Herdi. "Malam Oma," sapa Tasya. "Malam juga Tasya, bagaimana acara kumpul kalian?" Oma Ayu menatap ke arah Tasya. "Seru Oma, dan Tasya punya kejutan buat Oma, Tante dan Kak Amanda." Tasya mengeluarkan ponsel miliknya dari dalam tas. "Kejutan apa sayang?" Siska penasaran dan duduk di samping Oma Ayu. "Kalau Tante lihat ini, Tasya yakin Tante dan semuanya senang." Tasya membuka ponselnya lalu memutar video yang sempat merekam kejadian saat di restoran tadi. Sutomo dan Rido juga penasaran ikut melihat ponsel Tasya. Mereka tersenyum senang saat melihat kejadian langka yang sama sekali belum pernah mereka lihat. Nurlisa, mata mereka semua membulat sempurna saat melihat kelanjutan dari video itu. Oma Ayu tersenyum senang dengan rencananya yang berhasil. Sepertinya, rencana Oma berhasil jadi rencana pernikahan pura-pura ini nggak usah dilanjutkan lagi, jelas Tasya. Oma Ayu dan Siska mengangguk setuju untuk tidak melanjutkan rencana mereka sampai pernikahan. Rencana tetap lanjut, potong Bima yang baru kembali dan tidak sengaja mendengar ucapan Tasya. "Bima." Mereka serempak melihat ke arah Bima dan bingung mendengar ucapannya. Pak Sutomo dan Rido kembali ke tempat duduk mereka masing-masing untuk mendengar penjelasan Bima. Begitu juga Oma Ayu, Siska, Amanda dan Tasya. Vanrius dan Herdi menatap penuh tanya pada Bima yang duduk dengan santai di sofa single samping mereka. "Kenapa Bima? Bukannya lu udah tahu dengan perasaan Nur sebenarnya?" tanya Vanrius sangat penasaran. Bima lalu menceritakan apa yang terjadi saat dia mengantarkan Nur. Dia juga menceritakan rencana yang sudah dipikirannya.
Kamu yakin akan menjalankan rencana ini? Tanya sang ayah. Bima yakin. Apa kamu yakin rencana ini akan berhasil? Oma Ayu sedikit khawatir jika rencana yang dibicarakan Bima akan mengalami kegagalan. Oma tenang saja, dan mempunyai kartu truf yang membuatnya tidak akan berkutik. Tasya, gue butuh bantuan lu sekali lagi. Bima menatap Tasya yang terlihat sudah yakin dan mantap untuk menjalankan rencananya. Oke, gue bantu Iyo, tapi gue mau dengar alasan lu kenapa merencanakan hal ini. Tasya penasaran dengan alasan Bima. Aku ingin memberi hukuman manis buat dia, karena sudah berani bohong pada kita semua. Bima tersenyum nakal membayangkan hal yang baru saja terjadi saat dia mengantar Nur kembali ke apartemen. Dia lalu menatap Herdi yang duduk di samping Vanrius. Herdi, kamu siapkan semuanya yang diperlukan, kita akan menjalankan rencana ini dalam waktu 2 minggu. Sesuai dengan tanggal pernikahan yang Oma inginkan, jelas Bima. Bima, Oma, Dedi dan Momi mendoakan dan memberikan restu semoga rencana kamu berhasil. Kejarlah cinta dan masa depanmu. Sutomo memberi dukungan penuh pada Bima, begitu juga Oma Ayu, Siska, Rido dan Amanda. Bima menganggukkan kepalanya. Vanrius lalu mengode pada Bima untuk berbicara empat mata dengannya. Bima ke ruang kerja dulu. Bima melangkahkan kakinya menuju ruang kerja diikuti Vanrius dan Herdi. Isyel kepala Maid datang menghampiri Siska di ruang keluarga. Bima menghentikan langkahnya saat melihat Isyel yang terlihat panik. Ada apa Isyel? Siska melihat kepanikan di wajah Isyel. Begini Nyonya, seharian ini saya tidak menemukan Nadira. Saya sudah mengecek kamarnya dan semua barang-barang miliknya sudah tidak ada, jelas Isyel. Sudah tidak usah mencari dia lagi. Bima sudah memecat dan mengusir dia. Bima memberi penjelasan pada keluarganya tentang Nadira yang menghilang. Kenapa kamu memecatnya Bima? Siska bertanya karena heran tidak biasanya Bima mengurus masalah Maid di Mansion Arsenal. Dia sudah sangat lancang Nyonya. Tanpa sepengetahuan Nyonya dan keluarga, dia memasuki kamar Tuan Bima dan mengambil beberapa barang berharga di sana. Hal itulah membuat Tuan Bima langsung memecatnya. Herdi ikut memberi penjelasan pada keluarga Arsenal. Benarkah? Syukurlah kamu sudah mengambil tindakan Bima. Siska tampak terkejut sekaligus lega. Isyel, kamu harus berhati-hati menerima Maid baru mulai sekarang. Selidiki latar belakang mereka, mengerti, perintah Siska. Baik Nyonya. Isyel mohon diri untuk kembali ke dapur. Dalam ruang kerja Bima, Vanrius dan Herdi duduk di kursi berhadapan dengan Bima. Ada apa? Bima menatap Vanrius dingin. Nyantai dikitlah bos, tegang banget. Gue cuma mau bilang, kalau Yuda berhasil membobol nih ponsel cewek laknut itu. Vanrius meletakkan ponsel itu di atas meja kerja Bima. Info apa yang kamu dapat dari cewek itu? Bima menatap ke arah Vanrius. Dia cewek bayaran yang bertugas buat menyelidiki mansion ini. Dari ponsel yang gue terima, dia secara berkala memberikan info tentang keadaan mansion ke satu nomor dan itu sudah dicek oleh Yuda. Jelas Vanrius. Terus, Bima semakin tidak sabaran. Iu lihat aja nih, Vanrius menyerahkan sebuah file di dalamnya berisi info yang membuat amarah Bima memuncak. Sialan, berani-beraninya mereka mengirim tikusnya kemari. Bima tampak geram dan marah saat mengetahui jika perempuan masa lalu kembali mengusiknya. Dari info yang gue dapat, Yoga dan Nadira adalah orang suruhan Alexa dan Lutfi. Vanrius memberikan info yang dikoreknya dari Nadira. Dasar jangan sebut nama sialan itu. Bima sangat geram dan marah. Vanrius langsung terdiam saat melihat kemarahan sahabatnya. Aduh, gua lupa kalau sekarang lagi ketemu sama Raja Iblis. Nih mulut kenapa keceplosan nama sih, fix bakalan kerja rodi gua.
Fanrius merutuki kebodohannya menyebut nama orang di masa lalu Bima. Fanrius, utus orang untuk cari cewek sialan itu dimanapun dia berada. Awasi dia selama 24 jam dan juga cowok sialan. Jangan sampai mereka mengacaukan rencana yang udah dibuat dan buat cewek sialan itu. Lu nggak usah khawatir ama cewek kayak gini, itu karena dia udah lari ke dunia sana. Fanrius memotong perkataan Bima lalu memberitahu tentang kematian Nadira. Kok bisa? Tanya Herdi. Dia ternyata udah dikasih racun sama si Yoga dan musti tiap 1 kali dalam seminggu mendapat penawarnya. Dan kemarin seharusnya dia dapat penawarnya, tapi karena dia di tangan kita dia sama sekali nggak dapat penawarnya dan... Fanrius menggerakkan tangannya di bawah leher membentuk garis lurus. Apa Yoga udah di tangan kita? Bima menatap dingin Fanrius yang sudah berhasil menangkap pembunuh bayaran yang beberapa bulan ini mereka cari. Fanrius tersenyum membuat Bima mengerti jika kini dia berhasil menangkap Yoga. Gue juga udah nyuruh orang buat ngawasin cewek sialan itu. Ada satu hal lagi Bima, gue rasa 2 orang manusia itu juga bekerja untuk seseorang, kata Fanrius kembali. Kenapa lu bilang seperti itu? Untuk menyewa pembunuh bayaran seperti Yoga itu nggak mudah Bima, tentunya ada orang yang lebih kuat di belakang mereka. Bima diam sejenak dan mengerti dengan perkataan Fanrius. Herdi, perketat penjagaan di mansion dan perusahaan. Jangan sampai ada satu tikus pun yang berhasil masuk, perintah Bima pada Herdi. Baik Tuan Muda. Dan satu lagi, persiapkan semua yang dibutuhkan untuk memperlancar rencana. Dalam beberapa hari nanti kita ke kota CH untuk bertemu dengannya. Minta juga bantuan Maya dan Cantika untuk surat-surat yang dibutuhkan, perintah Bima langsung disambut senyuman oleh Herdi. Baik Tuan Muda, semua perintah Anda akan saya laksanakan. Herdi mohon diri untuk memulai rencananya, begitu juga Fanrius yang mulai bergerak untuk melaksanakan pekerjaannya. Bima tersenyum senang saat menatap foto Nur di ponselnya. Mata Nur membuka perlahan saat disayup-sayup mendengar panggilan Tuhan untuk menunaikan kewajibannya. Perlahan-lahan Nur bangkit dari tidurnya dengan memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Kamu udah bangun. Cantika masuk ke kamarnya dan duduk di samping ranjang Nur. Iya Mbak. Aduh sakit banget nih kepala, kok Nur bisa nyampe di sini Mbak? Seingat Nur kemarin masih ada di restoran ama Aldo dan Maya. Kamu nggak ingat dengan kejadian kemarin? Nur menggelengkan kepalanya, menatap ke arah Cantika. Kamu beneran nggak ingat kalau Tuan Bima sendiri mengantar kamu pulang? Nur seperti orang linglung dengan kepala yang berdenyut sakit. Dia menggelengkan kepalanya yang kosong membuatnya bingung. Ya udah kamu minum ini biar reda sakit kepalamu. Lain kali kalau kamu kesal jangan asal main ngambil punya Maya. Untung kemarin Tuan Bima langsung bawa kamu kembali kalau nggak mungkin kamu udah bikin heboh di sana. Jelas Cantika yang tahu kejadian yang terjadi di MJ restoran melalui Maya. Sebelum tidur dia menelepon Herdi dan mendengar cerita lengkap darinya apa yang terjadi pada Nur. Nur mengambil obat di tangan Cantika dan meminumnya. Udah kamu bersih-bersih Gih, sudah itu sholat. Pagi ini kita harus berangkat karena klien yang Mbak ceritain bakalan datang buat melihat contoh wedding dan acaranya. Cantika melangkahkan kakinya keluar dari kamar Nur. Iya Mbak, Nur masih merasakan sakit di kepalanya, namun dia memaksakan bangkit dari ranjangnya dan mulai bersih-bersih. Setelah itu dia melaksanakan kewajibannya dan bersiap-siap untuk berangkat ke Pearl Stars. Tepat pukul 9 pagi, Siska, Amanda dan Tasya berangkat menuju Pearl Stars sesuai dengan rencana dengan dikawal dengan beberapa bodyguard yang mengikuti mereka dari belakang. Mobil yang mereka tumpangi memasuki pelataran kantor Pearl Stars. Siska, Tasya dan Amanda turun dari mobil melangkahkan kaki mereka ke lobi Pearl Stars.
Selamat pagi Nyonya Siska, sapa ramah Tina resepsionis Pearl Stars. Selamat pagi, Cantika ada? Tanya Siska. Mbak Cantika masih dalam perjalanan ke sini Nyonya. Sebentar lagi sampai, Tina melihat ke arah jam di pergelangan tangannya. Ah itu Mbak Cantika baru datang, Tina menunjuk mobil Cantika yang baru masuk pelataran kantor Pearl Stars. Cantika dan Nur turun dari mobil, tampilan mereka tampak elegan dan anggun. Seperti biasa, Nur mengikat rambutnya dengan gaya ponytail. Siska tersenyum saat melihat Cantika dan Nur masuk ke dalam kantor Pearl Stars. Bersambung.